أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعلي علينا من بركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم بسر بحق الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa sharrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya wasi'al maghfirah wa ya arhamar rahimin. Dusturakum ya ahlal baqi ya ahlal batin ya ahlal nawr wa ya ahlal nur. Bijahi wa barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat dan salam berlimpah kehadiran Nabi tercinta, Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat beliau. Sahibut ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, kita mendoakan semoga almarhumah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan pun diberi kekuatan iman dan ketabahan hati di dalam menerima musibah kematian yang datang hari ini di tengah-tengah keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Sanadi, pemerintah setempat, jajaran tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf, ingin hati menyebutkan satu demi satu, tapi takut salah sebut karena saya dari itu. Daripada salah sebut, tidak mengurangi ta'zim dan rasa hormat kepada beliau-beliau yang dimaksud. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar diceritakan ada satu orang laki-laki dari kaum Ansar datang kepada Nabi. Dia bertanya begini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Qala, "Ahsanuhum khuluqan." Thumma qala, "Wa ya Rasulullah, ayyul mu'min akyas?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika humul akyas." Artinya, seorang Ansar sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Nabi bertanya, sahabat bertanya kepada Nabi, "Siapakah orang mukmin yang paling utama?" Apa kata Nabi? "Ahsanuhum khuluqan," yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak pangkat dan titelnya, bukan yang paling banyak harta dan kekuasaannya. Tidak. Tapi Nabi menyebutkan ahsanuhum khuluqan, yang paling baik
adab budi pekertinya. Di media sosial sudah tidak kelihatan mana yang berpendidikan dan yang mana tidak berpendidikan. Apalagi baru kemarin sesudah pilkada, tetangga jadi musuh, teman jadi lawan, sahabat jadi bulan-bulanan. Ingat Bapak Ibu, saya juga ingatkan diri saya, insya Allah kita akan seperti almarhumah hari ini. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita siap untuk hari itu? Salam. Setiap jari jemari yang kita penjet di HP, ada huruf yang keluar menyusun kata dari kata serangkai kalimat. Dari situlah akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak nanti. Apakah tulisan itu ada kebaikan atau di dalamnya ada fitnah, ghibah dan sebagainya. 50 tahun tidak pernah terhapus dari foldernya Facebook. 50 tahun kita sudah berpulang ke rahmatullah, kita masih panen namanya dosa jariah. Jangan dipahami hanya ada amal jariah. Hati-hati dengan tangan. Quran mengatakan, inna sam'a wal absar wal afida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hingga hatimu, kata Quran, semua itu akan ditanya satu demi satu oleh Allah. Apa yang diperbuat oleh telingamu dan apa yang dilihat oleh matamu, serta apa yang terpikir dan terasa oleh hatimu, ditanya oleh Allah. Bahkan dalam Quran yang ayat yang lain Allah berfirman, al-yawma nakhtim ala afwahihim. Mulut yang kau banggakan hari itu, mulut yang kau jadikan sebagai lisan untuk membela satu kebatilan, hari itu kau lihat kami tutup dan kami kunci sehingga lidahmu tidak bisa berucap. Tapi waktu kalimana aydihim, tanganmu akan berbicara. Apa yang bicara Ibu? Tangan. Hari ini di dunia kita hidup, lidah yang berbicara, tapi di akhirat kelak nanti, kata Quran surat Yasin, tanganmu yang akan bicara, kakimu yang akan bersaksi. Bisa dipahami Bu? Ini hikmahnya, bahwa setiap kematian ada nasihat yang besar bagi orang yang masih hidup. Terakhir, hadis tadi berlanjut. Setelah dia diberitahu oleh Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal dan paling utama, yaitu yang paling baik adab budi pekerti dan akhlaknya. Maka dia bertanya yang kedua, Pak. Apa dia tanya? Wa ya Rasulullah, ayyul mukmin akyas. Kalau begitu, siapa ya Rasulullah orang mukmin yang paling cerdas dan bijaksana? Nabi kita mengatakan apa? Aktsaruhum ahsanuhum dzikran lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Hanya orang yang gibah di Facebook, Instagram, TikTok yang sudah tidak pernah takut dengan kematian. Dia percaya dengan kematian, tapi dia tidak yakin adanya maut. Itulah kita yang hidup sekarang ini. Manusia kalau percaya ada kematian, yakin ada maut, jangankan memencet tombol Facebook, niat pun hilang dari dirinya. Sama dengan orang sakit berat, tidak ada harapan sembuh, kira-kira mau diajak ke mall. Mari. Bisa dipahami Ibu? Al-maut akbarul mau'izah.
mati peringatan Allah yang paling besar bagi kita yang hidup, bukan bagi yang sesama mati. Kemudian saya tutup kisah ini dengan satu cerita. Mau dengar ibu? Baik. Yakin? Suatu saat seorang anak muda bertanya kepada gurunya, kepada ustadznya, kiainya. Katanya begini, Pak Ustadz, kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Gurunya bilang, pulang ke rumah, kau ambil kemoceng. Tahu kemoceng? Bulu-bulu ayam yang dipakai bersih-bersih kasur. Kau ambil, bawa ke sini dengan kantong. Datanglah dia, bawa kemoceng, kantong. Kata gurunya, cabut bulu-bulu ayam satu demi satu dan masukkan ke dalam kantong itu. Ketika dimasukkan ke dalam kantong, kata gurunya, kau lihat di sana ada gunung, ada bukit. Kau naik ke atas, tunggu angin bertiup, baru kau buka sompoi kantongmu yang berisi bulu-bulu ayam tadi. Ketika sampai di atas bukit, angin bertiup dari barat, timur, utara dan selatan, maka dibukalah sompoi tadi itu. Kemana terbangnya bulu-bulu itu ibu? Kira-kira kemana terbangnya? Tergantung arah angin. Kalau angin dari timur, dia pasti bertiup kemana? Ke barat. Angin barat meniup bulu ayam ke timur, dan begitu sebaliknya, sampai tidak tersisa satu helai pun bulu ayam. Maka datang dia pada sang kiai. Pak Kiai, sudah setelah selesai. Pak Kiai katakan, kau kembali ke gunung tadi dan kumpulkan lagi bulu-bulu ayam yang berterbangan itu. Kira-kira bagaimana ibu? Bisa? Kenapa tidak bisa? Karena terbang dan perginya entah kemana. Kata Pak Kiai, anakku, seperti itulah fitnah yang kau sebarkan. Ketika kau menyebarkan, kau tidak akan pernah tahu kemana perginya fitnah itu. Dan di yaumil qiyamah, Allah akan kumpulkan bukti-bukti itu untuk memperberat amal buruk timbangan amal kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.